ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan ke lapangan sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu pada hari ini. Semoga kita senantiasa Allah mudahkan dalam menuntut ilmu dan senantiasa menjaga adab-adabnya agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Salam dan salam pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, ikutnya setuju. Baiklah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita menjaga adab dalam bermajelis, ya. Eh, Bagian dari adab dalam bermajelis itu adalah fokus dalam belajar, karena ilmu tidak akan bisa didapatkan untuk hati yang tidak fokus. Ya. Karena ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan berleha-leha, dia butuh usaha. Baik, hari ini kita lanjutkan tentang mat, seperti yang Umi sampaikan sebelumnya. Ini kita masih membahas kitab Tuhfatul Atfal, modul dari pembahasan dari Tuhfatul Atfal. Saat ini Umi belum bisa membagikan materi, maka jalan satu-satunya adalah pada ustazah semua bisa untuk mencatat, ya, mencatat poin-poin penting. Silahkan nanti rekaman Zoom-nya bisa disimak untuk bisa dimurojaah kembali, dicatat materi yang tertinggal supaya tidak tidak ada yang tertinggal ilmunya. Ya, baik. Di minggu lalu kita pembahasannya sampai mana? Ini sudah ya? Sudah belum ini? Bagian ini. Halo, ada orang di sana? Ustazah Cud, Ustazah Rahmi, Ustazah Rashida, Ustazah Utia, Ustazah Darmita, Ustazah Winda, Ustazah Putri, Ustazah Hadisa, Ustazah Sasmita. Ada orang di sana? Jangan Ada. sampai ada Ada. ya. Jangan sampai hanya absen masuk saja tapi tidak menyimak. Nanti waktu latihan malah tidak sesuai dengan arahan. Ya, minggu lalu sampai mana? Sampai sini bukan? Sini sudah. Rincian mat ini sudah. Belum, Mami kayaknya. Yang ini udah. Ini belum ya. Belum, Umi. Bagian hukumat far'i. Yang ini Heeh. sudah huruf-huruf lin. Udah ya. Udah, Umi. Udah tuh, Umi. Masuk ke mat far'i sekarang, Umi. Oke. Ya, apa itu mat far'i?
Halo, ya, masih ada yang ingat mat tabi'i dengan mat fara'i? Perbedaannya apa? Silahkan dijawab. Di tahsin Umi akan sering bertanya ya, jadi sebelum belajar tuh siapkan catatan materinya di murajaah supaya nggak lupa. Apa itu mat tabi'i? Hai, jangan bilang lupa ya. Apa itu mat tabi'i? Mat yang tidak bergantung pada sebab. Ya, Umi. Contohnya, tidak bergantung pada sebab itu bagaimana? Dia tuh tersusun karena ada huruf mat. Gimana itu bilang? Tersusun karena ada huruf mat. Huruf mat itu apa aja? Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Oke, kalau mat fara'i, Kalau marfa'i, eh kebalikannya Umi. Karena adanya sebab Umi, seperti bertemu dengan Hamzah nanti Umi. Sukun ataupun tasydid. oke, Marfa itu mat cabang ataupun mat turunan, hurufnya. oke, oke. Lanjut dengan mat badal. Apa itu mat badal? Mat tabi'i pada Hamzah ya. Yang lain? Ada yang tahu mat badal? Selain mat tabi'i pada hamzah. Ayo silakan yang lain di ini kan. Eh, yang ada dua Hamzah Umi, yang berkumpul. Dua hamzah yang berkumpul tuh maksudnya gimana? Maksudnya itu, yang mana yang satu itu berharakat sukun, yang satu itu diganti dengan huruf mat untuk memudahkan pelafalan, yaitu ada tandanya kayak angka apa? eh Satu bahasa Arab tuh Umi. Alif Angka tegak. satu, angka satu bahasa Arab. Alif aja bilang kenapa sih ini? Alif tegak lah Umi. Oke, berarti dia mengganti siapa? Mengganti si Hamzah, Hamzah sukun tadi. Kenapa mesti hamzah sukunnya diganti? Juru wow. Hah? Maksudnya Hmm. ganti huruf waw? Enggak, bukan Umi. Enggak, Rami bukan ngomong tuh ya. Apa yang diganti sama dia? Badal itu ganti ya. Badal umroh, mengganti umroh. Nah, apa yang diganti sama dia? Siapa yang tahu? Ini mat badal sering kita jumpai. Ya kan? Sering kita jumpai, kita taunya eh, yang mat pada hamzah itu mat badal lah dia itu. Kenapa dikatakan mat badal dia? Siapa yang tahu? Udah Abang kirim fotonya tadi, Bang. Ustazah Utia, tahu? Pernah diganti Umi. Gimana? Gimana?
Tan, tan, tan. Oh, Umi. Hmm. Kalau nggak, ini kalau masalah nanti koreksi Umi ya, yang kalau nggak salah, kan badal itu artinya pengganti. Yang mana, apa tuh, pergantian Hamzah yang pertama itu baharokat, dan yang kedua itu sukun. Loh, Umi? Iya, contohnya gimana? Contohnya gimana, Rahmi? Contohnya itu seperti nama Ustazah Utia, Umi. Utia. Gimana Iya, itu? Utia. Karena Hamzah kedua itu sukun diganti dengan waw nanti. Bisa juga Umi perubahannya. Atau dari a mana menjadi a mana. Itu maksudnya gimana? Itu diapain dia? Sebenarnya kan situ kan ada dua Hamzah, ada dua alif. Yang data itu ada Hamzah. Karena kan nggak Mhm. ada mungkin nanti, nggak mungkin nanti a mana. Makanya menjadi a mana karena Hamzah kedua itu sukun diganti dengan alif. Kenapa nggak mungkin? Ya ada yang bilang ya, nggak ada bahasa Arab. Oh, Rahmi orang bahasa Arab loh. Biar memudahkan bacaannya, Umi. Karena mudah membacaannya, kemudian, itu udah dilejok sama Ustaz Utia tadi. Emangnya Nggak mubazir, kalau nggak nggak digitukan nggak mubazir mudah huruf, bacanya? nggak mubazir huruf. Nggak mau bazir huruf? Ya, Nggak mau bazir huruf. Nggak mudah bacanya dan nggak mau bazir huruf. Terus iya. itu menurut siapa? Menurut siapa? Versinya siapa itu? Suara Umi terdengar ya. Ini sambil Umi tulis, sambil silahkan diskusi dulu supaya kalian tahu sebab mat badal itu kenapa. Ya, siapa lagi yang mau menjawab? Betul dibilang sama Ustaz Utia tadi Umi untuk memudahkan baca ataupun meringankan kalau nggak salah, meringankan Ya, bacaan. siapa yang mudah tuh siapa? Versinya siapa? Versinya Rahmi. Emangnya kalau Tia nggak bisa? Kalau Tia nggak bisa kah? Hmm. Nggak bisa kan udah berubah nanti. Karena itu ada dhamma ataupun waw nanti itu kalau Utia. Utia. Oke. Mat badal ya. Kita pahami Iya, dulu. Mat badal itu apa? Tadi apa? Mat badal? Pengganti. Pengganti. pengganti Penggantinya siapa? Hamzah sukun. Hamzah sukun. Penggantinya si Hamzah sukun. Nah, kenapa dia harus diganti? Kenapa dia harus diganti? Memudahkan pelafalan. Memudahkan pelafalannya siapa? Huruf maknya. Nah, ini dia. Eh, ya benar ya, benar sebenarnya. Mat badal itu adalah pengganti. Penggantinya siapa? Jadi matnya ini dia adalah penggantinya si Hamzah. Kenapa Hamzah ini harus diganti? Karena orang Arab itu sulit mengucapkan eh, sulit mengucapkan Hamzah berurutan. Ya, makanya Hamzah itu termasuk ke dalam huruf-huruf yang ismat. Ya, kemarin itu kan sempat kita bahas ya, huruf-huruf yang sulit diucapkan. Kenapa dia sulit diucapkan? Karena dia berasal dari pangkal tenggorokan. Dia berada di paling dalam. Ini versinya orang Arab, bukan versinya kita orang Indonesia. Kita orang Indonesia nggak ada masalah ya, mau bilang A, I,
itu nggak ada masalah. Tapi versinya orang Arab itu eh, kalau versi yang kita itu nggak susah. Kalau versinya orang Arab itu susah. Nah, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka eh, itu ditashil. Tashil ya, diganti. Kalau kita belajar Ghalib ada namanya tashil. Ya, memanjangkan bunyi dua huruf hamzah yang berurutan. Nah, hamzah ini kita ganti bukan hanya dengan alif, tapi kita ganti juga dengan ya. Kalau dia harokatnya kasroh. Ya, kita ganti dia dengan waw, dengan huruf-huruf mat, waw, kalau dia harokatnya dhammah. Itu ya. Nah, kalau kita lihat dari kata adama, adama ini apa asal katanya? Atau apa artinya untuk anak bahasa Arab? Apa artinya Mi? Rahmi, Ustazah Utia, apa artinya? Adama artinya apa? Halo, suara Umi terdengar? Loh, halo, suara Umi terdengar? Dengar, Umi. Ah, ah, apa arti adama? Rahmi, Ustazah Utia. Baik, mana orang nih? Ustazah Utia, Ustazah Rahmi, Bukan, Umi, kami nggak bisa nih. nggak bisa. Ya, lain Bukan, masa. nggak bisa hidupin tadi, nggak ada bisa hidupin suara tadi. Oh, apa arti Ah, adama? Adam, Adam. Kalau li'ila, fi, I love you, Mi. mm-mm. Tunggu lu, Mi, karena nggak ada bisa Rami tuh nih HP nih ya, nggak nampak. Oke, kita bicara dulu dari Adam. Ya, ini asal katanya ini bukan Adama, bukan Hamzah yang dibaca dua harokat, kemudian ditambah Dama. Tapi dia asal katanya asal katanya itu adalah Adama. Pak Dama. Ya, ini dia. Oh, kecil kali ya? Kami nggak bisa nih, apa nih lu? Apanya nggak bisa? Nggak bisa Di, nampak layarnya. nampak nggak? Eh, Nggak bisa, nggak bisa Rami mute suara. nampak nggak sekarang? Yang lain terlihat nggak? Yang lain terlihat gambarnya? Udah, Umi, udah, Umi. Yang lain sudah? Yang lain Sudah. terlihat? Udah ya? Oke. Adama ini asal katanya dari adama. Ya. Tapi karena orang Arab tidak bisa menyebutkan kata a ini, adama, maka dia ditashil. Dibacalah dia adama. Begitu juga di yang ini, li'ilafi. Ini asal katanya dari Hamzah. Yang Iya. ini asal katanya dari Hamzah. Ufi. Ya. Makanya digantilah dia menjadi si waw, menjadi si ya sukun jika hamzahnya berharokat kasroh, menjadi si waw sukun jika harokatnya dhammah, dan menjadi alif jika dia harokatnya fathah. Itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Umi. Bisa, Umi. Bisa. Nah, kalau menjelaskan nanti ke anak-anak atau orang lain bisa? Kenapa dia dikatakan mad badal? Bisa, Umi. Bisa ya. Yang Untuk lain? untuk sekarang insya Allah bisa, Umi. Sekarang bisa. Untuk kalau Ustazah Lisa gimana? Sudah bisa? Belum lagi Umi. Belumnya di mana? It- Itu mat badal tadi Umi itu. Iya, mat badal. Mat badal itu kan A, I,
U. Mad hamzah yang dibaca, hamzah yang dibaca dua harokat. Nah, ini dia. Badal itu kan artinya pengganti. Apa yang diganti? Ini mungkin untuk yang lain ya, yang belum paham, silakan disimak. Kita berbicara mad badal. Kenapa dia dikatakan mad badal? Kenapa mad badal ini hanya pada alif hamzah yang dibaca dua harokat? Kalau dikatakan apakah mad badal itu sama seperti mad tobi'i, kira-kira sama nggak? Kalau sudah seperti yang Umi jawab, yang Umi jelaskan tadi ini, bisa nggak kita katakan badal itu mad tobi'i pada hamzah? Gimana, Disa? Tadi Disa jawab mad tobi'i pada hamzah. Apakah masih bisa kita gunakan definisi itu? Enggak, Umi. Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Halo. Dia tidak bisa lagi kita sebutkan sebagai eh, mad tobi'i pada hamzah. Kenapa nggak bisa kita sebutkan lagi dia dengan itu? Kenapa, Rahmi? Kenapa, Rahmi? Ya Allah, udahlah tutup kamera semua, nggak ada suaranya. Umi berasa ngedongin sendiri lah. Kenapa? Karena dia sebenarnya bukan Matomi ini, tapi dia pengganti. Ya, ya. Jadi itu juga pemahaman Umi pertama. Karena ada beberapa mat secara khusus yang dia dari mat tobi'i, tapi khusus untuk mat-mat seperti ini itu dia ada namanya sendiri ya, seperti mat silakasiroh gitu ya. Dia itu kan sebenarnya dua mat yang dibaca dua harokat juga. Ya. Begitu juga dengan mat tobi'i. Nah, sampailah pada kondisi Umi bertanya kepada guru, Umi tanyakan, apakah bisa mat badal itu dikatakan mat tobi'i pada hamzah? Katakan tidak bisa. Kenapa? Karena mad badal ini tadi dia adalah pengganti. Penggantinya siapa? Penggantinya si hamzah. Ini dia tadi. Apa yang digantinya? Karena versi orang Arab itu tidak bisa menyebutkan dua huruf hamzah yang berurutan, ya. Maka dia diganti dengan mad. Madnya alif, ya, dan waw. Kapan dia kita gunakan alif? Jika hamzahnya itu berharokat fathah. Kalau dia berharokat kasroh, maka kita ganti dengan ya, ya sukun. Kalau dia berharokat domah, maka kita ganti dengan waw sukun. Itu. Ya, jadi asal katanya dari apa? Ini tadi adama, asal katanya dari adama. Ya, tapi karena dia tadi ditashil, maka dia dibaca adama. Begitu juga dengan li'ilafi. Asal katanya dari li'ilafi. Karena ditasil, kita baca li'ilafi. Kata ufi, asal katanya dari ufi. Karena ditashil, maka menjadi ufi. Ya, sampai sini paham? Ustazah Lisa, sudah paham? Paham, Umi. Paham. Lisa, sudah paham? Dan Ustazah Cud, sudah paham? Ustazah Cud, tolong fokus ya kalau dipanggil, tolong tetap merespon, walaupun tidak Umi, membuka kamera. Ya, berarti mak badal tuh ditandai cuma dengan alif kecil di atas tuh aja. alif kecil. Oh, alif kecil.
Ya, kalau kalau di Quran Indonesia ya, dia biasa gini ya. Nih ya kan? Kalau dia kasroh, ini dia gini. Kayak mana dia? Jarang ada gini ya. Di i, Sultan li, Umi. i. Gimana biasanya tetap iya ya? Ya. Utia. Enggak, tulisan di bahasa Indonesia. Tegak Tulisan di Umi. Mushaf Indonesia. Mushaf Indonesia kan biasanya ini Tegak, tulis seperti tegak. ini. Kalau fat Ah, sama kasrah tegak alif Umi. Kalau Tegak alifnya Umi. kalau Bama tegak angka alif. 6. Mm-mm. Gini ya. Iya Umi. Tapi nggak ada Iya alifnya Umi. ya. Ini nggak ada alif ya. Iya. Ustazah. Ustazah Winda, tolong jangan di ini kan. Dirubah-rubah. Ya, ini berarti kalau ini gini ya. Kalau U Angka 6 gini. Umi. 6 ya. Nah, ini mushafnya Indonesia. Mushaf keluaran Indonesia. Tapi kalau mushafnya Madinah, tampilannya seperti ini tadi. A, I, U. Ya, itu dia. Ya, jadi kalau udah, pokoknya dia pada hamzah aja, hamzah yang dibaca dengan dua harokat itu adalah mat tobi. Ya, ada yang mau bertanya? Ustazah Cut, sudah paham? Ya, Umi. Sudah paham? Sebagian udah paham, Umi. Yang sebagian lain yang belum paham yang mana? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Kita menginginkan tahsin ini betul-betul kita paham gitu. Jadi karena kita bukan hanya belajar, tapi kita juga mengajar gitu. Sama seperti Umi belajar Al-Quran, Umi menginginkan bahwa apa yang Umi ketahui itu bisa Umi beritahu ke orang lain gitu. Jadi memang kita benar-benar harus tahu apa yang kita tidak tahu. Nah, Ustazah Cut, apanya yang masih bingung? Oh, nggak jadi Umi yang tadi Umi tanya. Dia termasuk mat tabi'i atau bukan? Bukan, Umi ya. Bukan. Ya, itu aja, Umi. Berarti nggak bingung lagi ya. Enggak, Umi. Ustazah Rashidah? Rashidah, sudah paham? Masih bingung? Rashidah? Nggak ada orang. Ustazah Darmita? Ustazah Winda? Ustazah Winda? Hai. Mana Ustazah Winda nih? Ustazah Sasmita? Ada Umi. Ada bingung? Enggak, maksudnya ada orangnya. Insya Allah udah Hmm, paham. udah paham. Ustaz Rahul? Ustaz Rahul? Nah, ada orangnya. Ustaz Rahul? Ya, ini di mana Zoom, di mana orang? Ya, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Umi Tuan, mau meluruskan pemahaman boleh Mi? Takut. boleh. Jadi kan tadi maksudnya mat badal tuh mat pengganti. Ya, Hmm, maksudnya tuh mat sebagai pengganti huruf hamzah yang sukun yang berdekatan dengan huruf hamzah yang berharokat. Ya kayak gitu Mi. ya, benar. Kalau misalkan dia berharokat fathah hamzahnya tadi itu, maka dia diganti dengan misalnya alif kayak gitu. Kalau Hmm, misalnya dia kalau misalnya dia berharokat kasrah diganti dengan dengan huruf ya, gitu dan seterusnya gitu Mi kan? ya, benar. Ya. Ya, karena huruf mat itu yang kita tahu kan ada alif, ada iya sukun, dan ada waw sukun. Ya kan? Kan itu huruf alif. Huruf mad. Maka karena mad badal ini tidak bisa dibaca, karena dua dua hamzah ini tidak bisa dibaca yang berdekatan, maka dia dipanjangkan bacaannya.
Nah, karena dia A, maka dia dibaca ditambahkan dengan alif. Karena dia I, maka dia ditambahkan dengan ya, huruf mat ya. Nah, karena dia U, maka dia ditambahkan dengan huruf mat waw. Oke, sudah lurus kan, Ustazah Disa? Udah, Umi. Oke, yang lain sudah tuntas? Mat Badal? Nanti jangan nggak tahu di pertemuan berikutnya. Ini kita lanjut-lanjut terus nih. Insya Allah udah Umi. Udah, yang lain sudah oke? Kita lanjut. Udah. Umi sedikit lagi, Udah, Umi. Umi. Udah, Ya, Umi. ya, siapa yang sedikit lagi Ustazah Lisa? Gimana? Iya. Oh, Lisa belum paham nih. Apa jadi mat badal tuh kan tadi ditandai dengan alif kecil tuh, Umi. Berarti hamzah aja kalau huruf yang lain enggak gitu, Umi ya. Iya, itu hanya pada hamzah. A, Kalau I, U. kalau misalnya beda dengan mat asli itu kayak mana pula tuh, Umi? Kalau mat Kan asli dia memang asli. Contohnya seperti eh lafi tadi yang di sini. Kan yang di sini, yang di kata yang kedua, li, i, lafi, lafi. Yang ini dia memang mat tobi'i, mat asli. Berarti dia terdiri dari huruf lam dan huruf alif. lanya mat asli, Umi. Iya, lanya mat I-nya asli. mat badal. Iya, i-nya mat badal. Hmm. Oke. Iya, iya, Umi. Yang lain habis ya? Habis? Kalau habis, kita lanjut ke modul. Nah, kita lanjut ke hukum mat far'i. Nah, dalam bait 42 Tufatul Atfal, lil maddi ahkamun salasatun tadum wahya al wujubu wal jawazu wal luzum. Mat far'i itu memiliki 3 hukum yang tetap, yaitu wujub atau wajib, jawaz atau boleh, dan luzum. Jadi mat far'i itu hukumnya 3, wajib, boleh, atau harus. Ya. Wajib itu biasa yang kita kenal dengan mat lazim. Ya, mat lazim. Kemudian jawaz itu boleh, jais yang biasa kita kenal, atau jawaz. Kemudian wajib itu harus. Wajib itu wajib, lazim itu harus, jawaz itu boleh. Nah, penjelasannya apa? Pada bait ini beliau menjelaskan bahwa jika ditinjau dari segi hukumnya, mat far'i menjadi 3 hukum, yaitu wajib, boleh, dan harus. Kembali kita ke hukum mat. Hukum mat itu artinya adalah aturan atau kaidah dalam menambah kadar mat untuk dibaca lebih dari 2 harokat. Karenanya, mat asli atau mat tobi'i dapat dikatakan tidak memiliki hukum sebab. Selalu dibaca 2 harokat sesuai tabiat. Ya, ini kemarin kita bahas mat tobi'i. Kenapa dia dikatakan tobi'i? Karena dia sesuai dari kata tobiat. Ya, tabiatnya orang Arab membaca huruf panjang 2 harokat itu, membaca huruf-huruf mat itu 2 harokat. Ya, makanya mat asli dikatakan juga mat tobi'i. Ya. Kemudian qasar. Qasar ini artinya tidak menambah kadar mat dari 2 harokat. Maksudnya adalah memilih membaca 2 harokat pada mat far'i. Tadi mat far'i yang kita bahas kan mat cabang ya. Tapi dia memilih membaca 2. Apabila ada mat far'i yang boleh dibaca 2 harokat atau lebih dari 2 harokat, lalu seseorang membacanya dengan 2 harokat, maka ia disebut sedang mengamalkan qasar. Sedangkan apabila ia membacanya lebih dari 2 harokat, maka ia disebut sedang mengamalkan mad. Ya, contohnya pada mat arid li sukun. Mat arid li sukun panjangnya berapa? 246. Ya, 2, 4, 6. Kalau kita membacanya dengan 2,
2 ya, maka kita sedang mengamalkan qasar, ya, meringkasnya. Tapi kalau kita membacanya dengan 4 atau 6, berarti itulah yang disebut mengamalkan mad. Sampai sini paham? Paham. Paham. Oke, lanjut. Wajib. Wajib ini maksudnya wajib menambah kadar mad lebih dari 2 harokat. Ya, kenapa dikatakan mad wajib? Karena kita wajib membacanya lebih dari 2 harokat. Hingga 4 sampai 6 harokat. Artinya, mad yang hukumnya wajib tidak boleh dibaca 2 harokat menurut kesepakatan qura. Ya, ini dia. Ini yang harus dipahami. Ini. Wajib menambah kadar mad lebih dari 2 harokat. Hingga 4 sampai 6 harokat. Artinya, mad yang hukumnya wajib tidak boleh dibaca 2 harokat menurut kesepakatan qura. Mad yang hukumnya wajib disebut wajib karena para ulama ahli qiraat sepakat untuk menambahkannya lebih dari 2 harokat. Walaupun mereka itu tidak sepakat pada kadar panjangnya. Mungkin ada yang berpendapat boleh 4, boleh 5, boleh 6. Tapi dia wajib lebih dari 2. Ya, itu namanya mad wajib. Itu namanya wajib. Ya, atau yang biasa kita sebut mad wajib. Nah, kebanyakan di antara mereka membaca 4 sampai 6 harokat. Adapun praktiknya, maka dikembalikan kepada riwayah yang jalur dan jalur yang diambil saat membacanya. Jadi berbeda jalur periwayatan juga beda juga nanti kesepakatannya. Ya, nanti Umi akan jelaskan riwayah yang biasa kita pegang itu berapa, di riwayah lain berapa. Oke, masuk ke jaiz. Oh, sebelumnya wajib ada pertanyaan? Untuk wajib ada pertanyaan? Enggak, Umi jelas. Jelas. Oke, lanjut. Jaiz. Jaiz itu boleh. Artinya boleh. Boleh di sini artinya boleh iya, boleh enggak. Ya. Boleh kita menambahnya. Boleh lebih dari 2 artinya ya. Berarti boleh 3 sampai 6. Boleh juga kita baca qasar. Atau dibaca 2 harokat. Mad yang dihukumi jaiz karena para ulama ahli qiraat berbeda pendapat. Apakah ia dibaca mad lebih dari 2 harokat atau dibaca qasar. 2 harokat saja. Ya. Karena perbedaan pendapat ulama. Kalau yang tadi ini semua ulama sepakat. Kalau yang ini berbeda. Ahli qiraat berbeda terhadap pendapat itu. Apakah dia dibaca 2 atau dibaca lebih dari 2. Nah, pada sebagian keadaan ada beberapa jenis mad yang boleh dibaca mad dan juga boleh dibaca qasar. Namun dalam praktiknya mesti dikembalikan kepada riwayat dan jalur yang diambil saat membaca. Ya, kembali lagi kita menggunakan riwayat siapa. Sampai sini paham? Kalau wajib tadi dia wajib lebih dari 2. Kalau jaiz itu artinya boleh, berarti dia boleh 2, boleh lebih. Sampai sini paham? Paham. Paham. Oke, lanjut ke lazim. Nah, lazim ini harus menambah kadar mad hingga 6 harokat. Harus ya. Lazim ini artinya luzum dari kata luzum, artinya harus. Mad yang dihukumi lazim karena seluruh ulama sepakat. Ya, seluruh ulama sepakat untuk selalu membacanya 6 harokat. Ya, kata selalu ini yang perlu digarisbawahi. Semua ulama ahli qiraat sepakat untuk membacanya itu 6 harokat. Tidak ada periwayatan yang sampai kepada kita membaca mad lazim kurang dari 6 harokat atau lebih dari 6 harokat. Ya, artinya semua ulama bersepakat bahwa mad lazim itu 6 harokat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, sampai sini paham? Paham, Umi. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tadi. Rincian untuk mat-mat tadi.
Rincian mat yang berhukum wajib, jaiz, dan lazim. Apa saja ininya, mat-matnya? Nah, ini tadi kita lihat di tabel. Mat yang dihukumi wajib, maka dia wajib dibaca lebih dari 2 harokat. Ya, sekitar 4 sampai 6 harokat. Apa nama matnya? Itu namanya mat wajib muttasil. Kemudian jaiz. Jaiz boleh dibaca 2 harokat atau boleh lebih. Dengan kaidah tertentu. Apa kaidahnya? Sesuai jalur periwayatan yang kita gunakan. Apa saja nama matnya? Jaiz mufasil, silah tawilah. Silah tawilah itu mat pada apa? Seingat silah tawilah, ingat Rahmi? Tadomir Umia. Adomir yang bagaimana? Adomir yang bagaimana? Adomir yang ketemu hamzah. Ya. Ya Umi. Kemudian mat arid disukun, mat lin arid disukun ya, bukan lin biasa. Kalau yang lin biasa itu huruf lin. Ini kalau dia sudah mat, berarti dia letaknya di akhir, arid disukun. Mat lin karena ketemu dengan sukun arid. Kemudian mat badal. Nah, kalau lazim, ini dia harus atau wajib dibaca 6. Panjangnya 6. Ada 4. Lazim khilmi mukhafaf, lazim khilmi mutsaqal, lazim harfi mukhafaf, lazim harfi mutsaqal. Nah, dari keempat ini yang mana yang nggak pernah kita dengar? Dari 4. Mat lazim yang mana yang belum pernah didengar? Lazim khilmi sudah pernah dengar? Lazim khilmi mukhafaf? Halo? Sudah pernah dengar? Ustaz Rahul sudah pernah dengar? Ustaz Rahul jangan-jangan tidur siang. Ustazah Sasmita sudah pernah dengar? Lazim khilmi mukhafaf? Belum pernah, Umi. Belum pernah. Ustazah Winda pernah? Pernah Umi dulu di tempat ngaji. Apa itu? Lazim khilmi mukhafaf? Apa itu Ustazah? Ustazah Winda. Cuman Umi Apa itu? bertemunya huruf mat. Ya Umi, dengan huruf yang bersukun. Iya. Kalau mutsaqal? Ini sama-sama lazim khilmi mereka. Ada mukhafaf, ada mutsaqal. Kalau mutsaqal yang bagaimana? Kalau musakal bertemunya huruf mat dengan huruf yang bertasdid. Iya. Ya, benar ya. Nanti kita akan perdalam lagi di bagian bab mat lazim. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke mat wajib muttasil. Jelas Umi itu sementara Umi. Jelas. Yang lain jelas? Jelas, Umi. Oke. Jelas Umi. Oke. Lanjut ke mat far'i yang berhukum wujub atau wajib. Itu ada mat wajib muttasil. Pada bait ketiga, matan tufatul atfal, fawajibun in ja'a hamzun ba'da mad fi kilmatin waza bimuttasil yu'ad. Yang berhukum wajib adalah apabila huruf hamzah datang setelah mat tabi'i. Huruf hamzah datang setelah mat tabi'i dan bersambung dalam satu kata. Maka ini dinamakan mat wajib muttasil.
Ya, tadi kita sudah pahami bahwa mat wajib itu adalah mat yang wajib dibaca lebih dari dua. Mat itu berarti huruf yang bacaannya panjang. Mutasil itu adalah bacaan atau hamzah mat tobi'i yang ketemu hamzah pada satu kata. Ya, artinya mutasil ini satu kata. Ya, jadi itu bedanya. Kenapa mutasil, kenapa munfasil? Kenapa jaiz, kenapa wajib? Di situ bedanya nanti. Kenapa yang ini dikatakan mat wajib, kenapa dikatakan mat jaiz? Kita lihat hamzahnya pada satu kata atau pada beda kata. Kalau dia pada satu kata, dalam satu kata, maka dia mat wajib. Nah, penjelasannya di sini, pada bait ke-43 ini menjelaskan tentang mat far'i yang berhukum wajib. Muttasil secara bahasa artinya bersambung. Adapun secara istilah, mat muttasil adalah mat tobi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Ya. Jadi kalau di Al-Quran terjemahan Indonesia itu mat wajib memang biasanya ditandai dengan mat tobi'i ketemu hamzah. Ya, tapi kalau mat jaiz nanti beda lagi penulisannya. Tapi sebenarnya maksudnya sama. Sama-sama ketemu hamzah itu nanti. Ya, saat mat asli atau mat tobi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata yang sama, maka ia disebut mat mutasil dan dihukumi wajib. Jadi yang menjadi sebab wajib mutasil dibaca lebih dari dua harokat adalah adanya hamzah setelah mat. Ya, harus ada hamzah setelah mat. Kalau tidak ada hamzah, maka hukumnya bukan lagi wajib. Panjangnya menurut riwayat Imam Hafs, jalur Syatibiyah, itu 4-5 harokat yang dipilih secara konsisten dalam sekali baca. Ya, ada jalur periwayatan lain, di sini nggak ada ya. Jalur periwayatan lain yang membaca mat wajib itu 4-6. Ya, tapi karena kita menggunakan riwayahnya Imam Hafs, jalur Syatibiyah, itu 4 atau 5 harokat. Ya, dalam sekali baca. Kalau sekali kita membaca itu bacanya 4, maka dalam semua bacaan kita 4. Kalau sekali 5, berarti semuanya 5. Ya, nggak boleh dicampur. Oh, nanti kalau nafasnya panjang 5, nafasnya pendek dibaca 4, nggak boleh. Itu bagian dari kesempurnaan bacaan Al-Quran. Apalagi kalau kita sudah belajar tahsin. Kalau sekali ini kita mau membaca 4, maka 4 semua. Kalau mau 5, 5 semua. Nah, ini dikatakan juga yang dipilih secara konsisten dalam sekali baca. Contohnya apa? Ini dia ada di surah An-Nasr ayat 1, At-Tariq ayat 1, Al-A'la ayat 7, dan Al-Mulk ayat 27. Nah, kita lihat di sini kata-kata yang di garis bawah. Ja'a, ya. Di sini mat tobi'i ketemu hamzah. Hamzahnya di sini pada satu kata. Iza ja'a anas. Apa tanda kalau dia mat wajib? Tandai saja. Kalau kita wakafkan dia di situ, apakah dia menjadi mat tobi'i atau dia menjadi sukun arid? Kalau dia menjadi sukun arid, misalnya iza ja'a, maka itu adalah mat wajib. Tapi kalau dia kita wakaf menjadi izaja, nah itu berarti mat jaiz nanti. Ya, karena dia beda katanya. Ya, jadi tandanya untuk mengetahui dia mat wajib, ja'a itu mat tobi'i pada hamzah itu pada satu kata. Wassama'i ini pada satu kata juga. Illa masya Allah. Sya'a. Ya. Kemudian si'at. Ya. Sin mat tobi'i pada sin ketemu dengan hamzah. Nah, lagi di sini. Habis. Ya. Nah, apa tadi yang mau? Ya, terkadang Umi sering mendengar atau kita sering lupa ya, kita sebagai penghafal Quran, kita sering lupa ini mat apa.
ini mat tobi'i kah atau selain mat tobi'i? Nah, itu sering. Misalnya, iza ja'a nas. Kita lupa, ini iza ja'a nas. Ini apa ya? Mat apa? Ingat saja, kalau setelah mat tobi'i itu ada bunyinya A atau I atau U, yang mana itu adalah hamzah, bunyinya dari hamzah, sudah pasti itu kalau tidak mat wajib, mat jaiz. Ya, maka bacanya lebih dari 2 harokat. Ya, karena kita sudah sepakati dalam pembelajaran tahsin, jaiz juga dia dibaca lebih dari 2 harokat. Ya, itu. Jadi terkadang kita sering lupa dalam menghafal Quran. Ini sering kita panjang-panjangkan. Oke, ini Umi panggil satu-satu ya, baca ganti-gantian nanti ininya. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 nggak ada ya. Nomor 1-nya Umi nih kayak. Nomor 2 Ustazah Cut. Silakan Ustazah baca iza jaa nasrullahi wal fath. Ustazah Cut, Ya, Umi. ya, silakan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iza jaa nas, jangan lupa shadnya tebal, ru-nya tebal, Allah-nya tebal, wal fath itu fatnya fat fat dia hamas tanpa desis, kemudian hanya jangan lupa ada bahah. Fat fat iza jaa nasrullahi wal fath. Coba. Idza jaa nasrullahi wal fath. Hanya fat Wal fath. fat fat. Wal fath. Itu hanya tanya yang terdengar, hanya tidak fat. Fath. Fath. Lagi ulang. Nasnya Ya. tebalkan shadnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, hanya bahahnya keluarkan lagi. Wal Wal fath. Terdengar nggak suara Umi? Terdengar. Wal fath. Terdengar Umi. Terdengar, Umi. Coba. Idza jaa nasrullahi. Janya, jangan lupa, janya 4 harokat. Ya, Umi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Hanya kurang Wal hamas. fath. Lagi. Dia Wal fath. dia hamas dan rohoa, maka dia mengalir. Fat. Fat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, nanti latihan di huruf-huruf kaidah 2 sukun nih ya. Ya, Ya, Umi. kalau 2 sukun berarti dia taknya disukunkan, haknya juga disukunkan. Dua-duanya harus jelas terdengar. Oke. Barakallahu fiik. Lanjut. Nomor 3 siapa? Rahmi. Ya. Yang was Bis sama jawab Thoriq. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Matnya jangan dihentak. Terus wasama Oh, itu ma, Umi sudah sampaikan, mad itu dari al jauh, dari tenggorokan ke rongga mulut. Keluar dia tanpa ada penghalang. Wasama, keluarkan, jangan ada suara di dalam. Itu tadi suaranya di pertengahan jalan masuk ke dalam, jadi tidak keluar. Coba. wassama'i wattariq. Pokoknya masih nyangkut. Terus Riqo. samanya Rieko, Rieko. Riqo. Riqo. Jangan Rieko. Tebalkan Rieko. Riqo. Lagi Rieko. Wassama'i wattariq. Ya, tapi hati-hati ya bunyinya. Apa sih namanya ya?
Kof itu, kof dengan ko. Saat dia memantul, bunyinya tuh tetap ko, tetap ko. Riko, riko. Ya, jadi jangan riko, riko, ke, bunyinya jangan e. Ya, kalau yang e itu hanya ta, hanya dal, jim, dan ba. Yang lainnya bunyinya o, vokalnya ya, kof dan ko. Ya, Baik, nanti Umi. latihan di mat-matnya itu sempurna dari al-jauh, tidak. Itu tadi Rahmi agak dibilang istilah enggak, cuman suaranya masuk ke dalam, tidak istifal, tidak keluar keluar arahnya. Jadi di pertengahan itu suaranya itu masuk lagi gitu. Ya, itu butuh latihan. Ya, itu aja barakallahu fiik. Lanjut nomor 4, Taza Rashidah. Yang ini sampai yakhfa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahnya jangan jangan ditampilkan, tapi bismillah, bis langsung ya, jangan panjang bi-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dari sini dulu matnya nggak dibaca ila masya Allah. Innahu Illa ya'lamul. illa ma Allah. Sempurnikan a-nya jangan terseret dengan matnya ini, jangan sya, jangan gitu ya. Jadi terpisah dia illa masya Allah. Illa ma Allah. Panjangan ini. 4 harokat saja syanya. Illa ma Allah. Kurang tegas hamzahnya gitu sya'a illa masya Allah. Illa ma Allah. Oke, lanjut. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, kok-nya tebalkan ya. Ya, Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. ya. Hu ini apa hukumnya? Mat apa nih? Siapa tahu? Hu. Mat badal, Umi. Oh, apa mat badal? Mat badal tuh pada hamzah. Mat apa ini yang hu? Mat silang kosiro. Ya, sila kosiro. Ya, Rashida, dalam ya ini jangan bunyinya jangan berubah-ubah ya. Jangan nya nanti berubah di tengah-tengah gitu. Terus jahro ini jangan jahro. Waktu di ujungnya itu memantul ke ro. Innahu ya'lamul jahro 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 wa ma yakhfa. Mbak, sudah? Ya, Bu. Ya, ulang di innahu. Innahu ya Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, hati-hati ya kok ya. Koknya kadang tipis, kadang tebal ya. Konsistenkan. Kok itu adalah huruf isti'la, maka dibacanya harus tebal walaupun ya latihan terus. Terus sama ya, ini matnya pada kendelep semua nih ke dalam. Sya'a. Di tengah-tengah itu masuk lagi mat. Ya, barakallahu fiik. Lanjut Ustazah Utya. Di falamma sampai
sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tamtid di nirnya. Bismillahir, hir, nir, nir. Jangan hir, nir, jangan dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti Ustazah latihan ro ya. Nir, ro, nir. Dia takrirnya sekali saja, setelah itu mengalir. Nir, ro, hir, ro. Ya, lanjut. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Ya. Hati-hati Ustazah, ini kayaknya semua huruf-huruf yang di depan sukun-sukun ini sering tamtin ya. Falam, jangan panjangkan lamnya. Falam, lam, lam langsung gitu. Jangan falam, ya. Jadi panjang di la. Falam mara'auhu zulfatan. Ininya, ifanya tipiskan lagi. Zulfatan si'at. Atanya bukan at, tapi at hanya angin. Ya, dia tidak ada sofir. Zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Faru. Fa-nya tipis, ru-nya tebal. Tadi Ustazah kafa udah di akhir, udah di tengah-tengah, fa-nya menjadi tebal. Terus wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum tipis kan kuntum ya jangan kuntum jangan dia monyongkan sampai akhir karena ini Eva kita tarjikan dia kita tarik bibir kuntum kuntum bihi taddaun tadda. Nah, untuk huruf-huruf syiddah ini seperti dal ini huruf syiddah, dia kan artinya dal sukun dan dal berharokat fathah kan kalau tasydid ini. Maka jangan kita bacanya terputus, jangan tadda tadda tapi tadda tadda. Ibaratnya dia mau mantul tapi nggak bisa mantul. Tadda tadda kuntum bihi tadda'un tadda'un. Coba. Ulang dari awal falamma فلما رأوه زلفة ya jangan jangan panjangkan lamnya falam langsung lamma فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ya atsnya masih ada s-nya siat siat coba سيئت gitu coba ulang dari falam apa nak? Oh, فلم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. ya kita ulang dari sini
Kuntum bihi. Hinya jelaskan bihi, bukan bihi, tapi bihi tadda'u. Kuntum bihi tad'un. Ya, Ustazah masih terputus. Tadda. Terdengar nggak suara lu? Tadda. Tadda. Tad'un. Tadda. Bukan tadda, tapi tadda. Tad'un. Ada bunyi gini nggak? Ya gitu. Tadda. Tad'un. Coba. Ulang dari kuntum. Kuntum tipiskan. Kuntum bihi. Hinya jelaskan. Bihi tadda'u. Tad'un. Kuntum bihi tad'un. Ya, Ustazah PR ya. Yang pertama, ikhfa-nya kalau tipis maka ditarji. Tarik bibirnya. Kalau apalagi kalau ini dua domah ya, ini kunya domah, tunya domah, maka jangan tapi tipiskan, ditarik. Begitu juga tasi. Jadi huruf-huruf tipis itu harus jelas tipisnya. Kemudian huruf-huruf di depan huruf sukun ya, seperti tada, falamma, itu jangan lama, tapi lama, tada, tada, ya jangan dipanjangkan. Jangan tampil di ta atau di lam. Kemudian huruf H itu harus jelas bunyinya. H, hi, hu. Bukan H, hi, hu. Tapi H, hi, hu. Huruf besar. H besar ya. Terus tada khusus huruf-huruf qalqalah ya. Ba, ju, di, ko, oh, ba, dam, bal, ba, jim, dal. Oh, satu lagi ya, Kof. Khusus bajim dal aja, itu harus kita pertahankan bunyi syiddahnya. Karena kalau kita putus, itu nanti akan menjadi tadda. Tadda itu berarti T-A-T-D-A. Seharusnya bunyinya adalah T-A-D-D-A. Itulah makanya harus kita tampakkan syiddahnya. Tadda, tadda. Khusus untuk dal, jim, dan ba. Ya, misalnya abba, bukan abba. Kalau abba berarti jadi PB. Aja, aja. Kalau aja itu berarti TJ. Ya, gitu ya Ustazah. Nanti latihan ya. Iya, Umi. Ya, barakallahu fiik. Oke, kita lanjut. Nanti yang lain dapat giliran berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan untuk mat wajib. Sudah paham ya? Udah. Paham? Ya, mat wajib panjangnya 4 atau 5 harokat. Ya, walaupun mat wajib itu ada yang 4 sampai 6 harokat, tapi di riwayat yang kita gunakan itu hanya 4 atau 5. Itu ya, yang harus dipahami. Dan dia adanya hamzah setelah mat. Oke, lanjut ke mat far'i yang berhukum jawas atau boleh. Mat jaiz munfasil. Wa jaizun maddun wa qasrun in fusil. Kullun bikil matin wa hadzal munfasil. Ada bait 44 ya. Adapun yang berhukum jaiz atau boleh, maka ia boleh dibaca mat lebih dari 2 harokat dan boleh pula dibaca qasr. Ini tadi yang boleh ya. Yaitu jika masing-masing mat tobi'i dan hamzah terpisah. Nah, ini kata kuncinya. Mat jaiz, mat tobi'i dan hamzah sama kata kuncinya, sama-sama dengan wajib, tobi'i ketemu hamzah. Tapi yang tadi di atas ini dia satu kata yang sama. Kalau di sini terpisah pada kata yang berbeda. Dan ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Ya. Penjelasannya pada bait ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan tentang mat far'i yang hukumnya jawas, munfasil secara bahasa artinya terpisah. Secara istilah ini adalah mat tobi'i yang bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Ya, tapi kalau di Quran Indonesia misalnya sering kita jumpai mat tobi'i ketemu alif. Ya,
Itu sebenarnya memudahkan kita untuk belajar ya, untuk membaca sebenarnya. Tapi sebenarnya itu bukan alif, itu adalah hamzah. Kalau pada mushaf Indonesia itu mat tobi'i ketemu hamzah itu mat wajib. Kalau yang ketemu alif itu berarti dia mat jaiz. Tapi sebenarnya itu sama-sama ketemu hamzah. Ya. Jadi nanti ustazah kalau baca Quran ingat aja, oh ini alif, ini sebenarnya dia ketemu hamzah. Berarti ini adalah mat jaiz. Jadi sebab mat munfasil dibaca lebih dari 2 harokat sama dengan mat mutasil, yakni karena adanya hamzah setelah huruf mad. Namun huruf mad dan hamzah pada mat munfasil berada pada kata yang berbeda. Ya. Untuk benar-benar mengetahui apakah hamzah yang berada setelah huruf mad berada pada satu kata atau berada pada kata yang berbeda, maka perlu kita memahami bahasa Arab. Namun, kita dapat mendeteksi dengan cara berhenti pada kata tersebut. Nah, ini yang Umi bilang tadi. Kalau kita berhenti di sini, misalnya. Illa masya'a. Apakah dia berhenti di illa masya' atau dia berhenti di illa masya'a? Ya, kalau dia berhenti di illa masya'a, berarti ini adalah mat wajib. Artinya hamzah ini dia satu paket dengan si shin. Nggak bisa kita pisah. Ya, itu aja cara mendeteksinya. Ya, ini begitu juga. Berarti kalau pada mat jaiz ini nanti bisa dipisah bacanya. Karena dia mendeteksinya dengan cara berhenti pada kata tersebut. Bila akhir bacanya adalah hamzah sukun, maka dia mat muttasil. Tadi ya mat wajib ya. Namun bila akhir bacaannya berhenti pada huruf mad, maka ia adalah mat munfasil. Ya, makanya kadang kan sering kita ketemu tuh huruf huruf mat tobi'i yang kalau dia bukan huruf mad jaiz dia terpisah oleh tanda waqaf, itu kan sering. Ya, makanya kalau dia terpisah tanda waqaf, kalau kita waqaf di situ, maka kita bacanya dia mat tobi'i, tapi kalau kita wasolkan, dia hukumnya menjadi mat munfasil. Iya. Nah, catatannya dalam riwayat Imam Hafiz jalur Syatibiyah, panjang mat munfasil mesti sama dengan mat mutasil. Ini ya catatannya ya. Harus sama. Kalau kita pakai mat munfasil, mat wajibnya 4, maka mat jaiznya juga harus 4. Kalau kita pakai mat wajibnya 5, maka mat jaiznya juga harus 5. Ya, nah ini contohnya. Yang mana dari yang pertama ini, yang mana yang mat wajib? Silahkan di open mic. Sorry. Bukan mat wajib, mat jaiz. بذلك لا Nah, ini. Ya. يوم Terus ada lagi? ولائي Walai. Nah, ini ya. Nah, selebihnya? Selebihnya mat wajib ya. Ha-u ini mat wajib. Lai ini mat wajib. Ha-u mat wajib. Lai mat wajib. Kemudian mana lagi? dia tuh Iya, mana? ya ayyuhal Ya, ayyuhalladzi itu mat wajib atau mat jaiz? majais Apa kira-kira? Jaiz. Yang lain? Kenapa mat jaiz? Kenapa mat jaiz? Asal katanya dia satu kata atau beda kata? Beda, Umi. Beda. Tidak satu kata, Umi. Apa kata dasarnya apa dia? Kata dasarnya apa? Ya sendiri, ayyuha sendiri kan? Iya, Iya, Umi. Umi. Ya itu panggilan ya. Ya, Nida bukan. Ya ayyuha. Ya hai orang-orang beriman. Ya berarti ini ada dua kata. Ya-nya sendiri, A-nya sendiri. Makanya ini mat jaiz hukumnya.
Walaupun dia nampaknya kayak satu ya, padahal dia mad jaiz. Aulia ini jaiz atau wajib? Wajib muttasil. Wajib, Umi. Karena dalam satu Wajib. kata. Oke. Ini yang haula ini wajib atau jaiz? Wajib Umi. Ulai. Haulai. Haulai. Ulai itu kayaknya Mereka. hau. Ulai ini satu Haulai. kata ya, hanya Satu terpisah kata, ya. Umi. Mak wajib tuh, Umi. Hah? Haulai ini bukan. memang satu kata, yakin? Haulai. Ulai itu mereka. Mereka suruh. Ulai itu mereka, berarti ha itu kan kata yang terpisah kan? Iya, terpisah, Umi. Nah, berarti ini mad jaiz. Yang ini Jaiz. sama ya, ini jaiz juga nih. Iya. Oke. Oke, silakan dibaca. 6. Siapa 6? Ustaz Rahul. Ya, Mi. Ya, silakan yang sampai haula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mi. Iya, lanjut. Ini muzabzab. Muzabzab. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. Ya, Ustaz, di hamzah sukun ini saat dia ini kan mad wajib. Di sini ada naber, ya. Hamzah sukun karena waqaf yang didahului oleh mad, maka dia kita naberkan. Kalau waqaf di sini haula hentakkan. Haula ya. Terus muzabza. Agak dijelaskan lagi bunyinya yang awal. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء. Naberkan lagi. Ula. Hentakkan lagi dia. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. Ya, coba Ustadz hanya itu ha, coba jelas bunyinya. Dari Laumi. Dari la ilah, dari la ilah. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Ya, bagus ha yang kedua Ustadz. Begitu cara bacanya. Oh, Ustadz membacanya la ilaha kayaknya hanya itu sebelum masuk ke ha dia sudah gimana ya, sudah curi start duluan gitu. Jadi dia ilaha, jelas ilaha. Benar yang kedua ini tadi, yang pertamanya coba diperbaiki. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Iya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, seperti itu, hati-hati mengayun-ngayun, karena mengayun-ngayun itu bisa kalau kita belajar tahsin, kalau Ustaz Heri mengatakan tidak ada apa ya bahasanya? Tidak ada dua irama dalam satu bacaan. Dalam satu huruf. Ya, dua irama.
Ya, beda mungkin kalau di tilawah itu kan mat itu dipanjangkan, dicengkok-cengkokkan ya. Tapi kalau sudah ada, kalau kita mempelajari tahsin ini, kalau sudah ada dua irama dalam eh, satu irama dalam satu huruf, dua irama dalam satu huruf, itu berarti ada dua katanya. Ya, maka hati-hati itu. Ya, barakallahu fiik. Lanjut, nomor 7 siapa? Ustazah Darmita, Ridi. Jadi Umi. Ya, baca yang bawah. Ya ayyuhalladzi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Jangan dipaksa, Ustazah. Kalau nggak cukup napas, boleh kafirin atau aulia. Ya. Di sini apa hukumnya? Ya, tasydid. Apa hukum di sini? Gunnah. Kenapa gunnah pula? Apa hukum di sini? Yang A-nya Umi. Yang ya-nya. Apa hukumnya? Tasydid. Ya, tasydid. Tapi hukum tajwidnya apa? Siapa yang tahu? Nabar. Ya, nabar. Ya, jadi di sini agak ditekan, dinaikkan intonasinya. Ya, ayu ditekan supaya dia tidak menjadi mad. Ya, kemudian perjelas lagi makhraj hurufnya, Ustazah dipotong aja supaya nggak kejar-kejaran dengan napas ya. Boleh dikafirin, nanti mulainya dari boleh di aulia, nanti mulainya dari aulia. Ulangi lagi Umi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirin لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Ya, coba la, bukan la, buka lagi mulutnya. لا تتخذوا الكافرين. Ustazah la-nya ini termasuk di lam sukunnya. Tattakhidul agak gitu dia. Tipiskan lam di sini yang menempel itu hanya pinggir-pinggir lidah. Ya, sisi ya pinggir-pinggiran lidah, jangan terlalu banyak punggungnya menempel. Ya supaya dia tidak menjadi tebal. Terus la itu bukan la tapi la. Buka lagi ininya harokatnya. Terus mildu tipiskan mildu. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Hati-hati dalnya agak ke izhar tadi milnya. أولياء من دون المؤمنين. Ya, Allah. Ya, lamnya ya, Ustazah hati-hati sama itmamul harokatnya. Harokat fathah, la, bukan la. Jangan terlalu tarik ke samping. Ya, barakallah. Ya, di sini tanbih perlu diketahui bahwa pada huruf ha tanbiha seperti pada kata ha ulai dan huruf ya nida seperti kata ya ayyuha dalam mushaf tidak ditulis alifnya sehingga seolah-olah berada pada satu kata dengan kata selanjutnya.
maka kata tersebut hukumnya adalah mad jaiz munfasil, bukan mad wajib muttasil. Ya, ini ya. Huruf hatan biha ulai. Kemudian ya nida ya ayyuha, ya. Seolah-olah dia berada pada satu kata, mana dia? Seolah-olah pada satu kata, maka kata tersebut hukumnya mad jaiz ya, bukan mad wajib. Yang ini tadi, si haula dengan si ya ini ya, dia hukumnya mad jaiz, bukan mad wajib. Begitu juga ha. Ya, dia ada hak tanbih dan ya nida. Tahu hak tanbih dan ya nida? Udah mau sholat. Ngapain itu dulu? Ada yang tahu ya nida itu apa? Nanti nak sholat dulu. Nanti sholat dulu baru itu dulu. Apanya? Tempat apa? Itu nanti. Ada yang tahu yang bahasa Arab apa itu hatan bidan yanida? Kalau ya nida tuh panggilan Umi. Wahai. Hmm? Ya ayyuhallazi itu ya. Ya ayyuhallazi, hai orang-orang beriman ya. Itu dia. Yanida itu untuk memanggil. Hai orang-orang beriman. Atau ya Ya ayuhan nas. Wahai manusia. terus ya ayyuhal Al mudassir. kafir. Ya ayuhal kafirun. Ya, itu artinya panggilan untuk memanggil ya. Jadi dia sebenarnya katanya adalah ya dan ayyuha. Makanya hukumnya adalah tadi mad jaiz. Kalau hatanbih apa? Apa Umi? Kalau hatanbih apa? Yang mana tanbih Umi? Hatanbih pada kata haulai. Apa itu hatanbih? Itu kata tunjuk Umi. Untuk menunjukkan. Menunjukkan apa? Ulai apa? Ulai mereka. Mm-mm. Ha ini menunjukkan untuk mereka ini loh. Ha Oh, itu apa? Ini iya. atau itu? Kegantian hadza Umi. Seperti kata hadza nanti Umi. Yang Iya. berarti ini. Kalau nggak salah ya Ha-ha. Umi. Kalau HU berarti mereka ini ya. Ya, ini artinya ha tanbih ini untuk menunjuk haulai, mereka ini. Mereka yang mana? Mereka yang ini. Ha. Kalau ya ya nida ini ya ayyuha, ya. Hai, hai memanggil ya. Ya Muhammad, itu kan sering. Ya Muhammad itu memanggil Muhammad. Ya, itu ya, maka hukumnya ini dia adalah jaiz ya, bukan wajib. Kenapa? Karena dia dua kata yang berbeda. Tapi ditulis seolah-olah dia seperti wajib, seolah dia nyambung. Padahal dia tidak nyambung. Makanya ini pentingnya kita memahami bahasa Arab. Ya, ini ada di surah An-Nisa ya. Nanti ditandai, oh ternyata haula dengan ya ayyuha ini adalah mad jaiz. Sejauh ini ada pertanyaan? Banyak nih, kalau kita lanjut cukup nggak ya waktunya? Jelas Umi. Alhamdulillah. Yang lain jelas ada pertanyaan? Kalau jelas kita lanjut ke surah Al-Kafirun, Maryam, Al Ali Imran dan An-Nisa. Ya, kita. Ya ayuha di sini matnya ya ukta. Terus ha antum, ha ulai. Ya, lanjut tadi sampai Darmita. Berarti 8 siapa? Ustazah Winda. Iya, Umi. Lanjut di kuliah ayyuhal kafirun.
Sampai habis Umi. Jangan sampai habis, nanti Yang habis pertama semua. aja. Nah, iya, sampai kuliah ayyuhal kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Ustazah jangan imalah. Bismillah. Ustazah Winda jangan imalah. A. A'udzu billahi minasyaiton bihi. Nah, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi, Bismillahirrahmanirrahim. bismi. Yang kasrah-kasrahnya jangan miring. I semua bunyinya jangan E. Bismillahirrahmanirrahim. B-nya sempurnakan lagi. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, lamnya jangan tebal. Kulnya memang tebal, tapi lam ini jangan kul. Tapi kul tarji kan. Kul ya, kul ya. Ada nabar di sini. Ya ayyuhal Ya kafirun. ayyuhal kafirun. Oke, coba. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, di naber ini jangan terputus suaranya Ustazah, jangan ayyuha tapi ayyu ayyu tetap mengalir. Ya ayyuha. Kayak diayunkan kayak gitu Umi. Iya, dia naber, menaikkan intonasi suara tapi bunyinya jangan diputus. Ayyu, jangan ayyu, eh jangan ayyu tapi ayyu Ya tetap mengalir bunyi ya-nya. ayyuhal. Ya, coba. Qul ya ayyuhal kafirun. Kayaknya kepanjangan Ustazah, 2 harokat saja. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, alhamdulillah, barakallah fiik. Yang latihan mamul harokat ya, kesempurnaan harokat a, i, u itu sempurna. Ya, Ya Umi. lanjut nomor 9, Ustazah Putri. Loh, Ustazah Siti kok udah di tempat Ustazah Putri. Lanjut. Yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustazah jangan diputus ya. Jangan. Langsung. A'udzu billahi minasyaiton. Syaiton. A'udzu billahi Jangan tapi cepat ya. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ulang di syainya syaito. Syaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya uni Umi. Ya ukhta. Ya ukhtaha. Pokoknya jangan diputus ukhta, jangan gitu. Ya ukhta. Ukhta. Ngalir Ya dia. ukhta Haruna ma kana abukim ra'a sau'in wa ma kanat Tunggu.
sambil diperbaiki ya. Abuki, ini ro bukan ra. Ro, tebalkan. Dari sini ulang. Maka, dari maka. Nah, Ma kana abukim ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. nah, tanya jangan nuts, tapi nuts hanya hamas tanpa ada bunyi desis. Kemudian ya tekan. Ya ada naber di sini. Ulang dari wama. Wa ma kanat ummuki baghiya. Ya, gunnahnya ditambahkan lagi. Wa ma kanat ummuki baghiya. Baghiya Ulang lagi Umi. dari wama. Wa ma kanat ummuk wa ma kanat ummuki baghiya. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, nanti guna-gunanya tambahkan lagi ya di main tasbih ya. Barakallahu Ya, fiik. Lanjut ya, 10. Ya. 10 siapa? Siti ya. Bisa. Bisa. Bukan Umi. Siti ke-13. Lanjut bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Tumnya, tum infanya jelaskan lagi Disa sama jaje. Jelaskan jimnya sama ilm. Lamnya jelas, mimnya jelas. Ha antum haula'i hajajtum fiha lakum Fima. bihi fima lakum bihi ilm. Iya. Lam dengan mim alirannya harus sama karena mereka ini sama-sama bainiyah, lam dan mim ini. Ulang lagi nih. Ya. Fima lakum bihi ilm. Ilm. Seberapa durasi lam, segitu durasi mim. Fima lakum bihi ilm. Iya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Lanjut 11. Ustazah Sasmita. Yang paling bawah Umi ya. Iya, innaha ula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Iya, ya, nggak ada koreksi ya. Cuma nafasnya jadi pasakan. Ya, barakallahu fiik. Ya, berarti sampai nomor berapa? Jazakillah khair. Sampai 11 ya. Berarti yang belum siapa ya? Ustazah Siti ya. Ustazah Lisa Umi. Ustazah Siti, Ustazah Lisa. Ya, cuma tinggal 2 ya. Mana nih? Nggak ada. Oh, bentar. Coba Ustazah Lisa yang nomor 2. Ya Ukhta Haruna. Ustazah Lisa masih ada kah?
Udah keluar kayaknya ya. Udah keluar, Umi. Oh, di Siti. Siti A'udzu yang nomor 2 ya. ya, Umi. A'udzu billahi minasy A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ukhta Haruna ma kana abuki amra'a saw. Kenapa Kim? Kan itu hamzah wasol. Yang ini Kimro. Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Iya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, Siti PR-nya cuma jangan ditahan-tahan aja. Ya, jangan ditahan-tahan bacaannya. Sempurnakan lagi dari al-jauh. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, sedikit lagi ya sambil berapa ya? Sekitar 10 menit lagi lah sampai setengah ini. Biar selesai ini ya materi ini. Nah, ini meskipun hakikatnya ada dua kata, namun secara kaidah rasam penulisan disambung tidak dipisah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Jazari dalam Muqaddimah Jazariyah, kaza minal waha waya la tafsili. Begitu pula penulisan alif, lam, ta'rif, ha, tanbih, dan ya nida yang tadi kita bilang haulai. Kemudian ya nida ya ayyuha ya. Terus alif lam ta'rif itu jangan dipisah, namun sambunglah. Tapi dia hukumnya tetap kayak hanida tadi dan ya tanbih itu tetap jais ya. Adapun huruf H pada ayat ini bukanlah ha tanbih, melainkan ha asli dari kata tersebut sehingga hukumnya bukanlah mad jais, namun mad wajib muttasil. Ha umu yang ini ya. Ha umu ini bukan mad jais tapi ini mad wajib. Ya, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah pada surah Al-Haqqah ya. Ini bukan mad jais. Tuh, kata ini walaupun dia ada hu. Di sini kan tadi hu ya. Haulai. Ini kan berarti dari kata ha dan ulai. Tapi ha umu ini dia bukan terpisah, tapi dia sambung. Maka ini hukumnya mad wajib. Nah, kita sering lihat ini kan, tanda ini. Sering nggak? Kalau kita sudah ketemu mad jais, mad wajib kan ketemu tanda alis kan? Ya kan? Tanda alis yang berada di atas huruf mad berasal dari kata mad sendiri sebenarnya. Tulisannya mim dan dal. Semakin perkembangan zaman, semakin tahun, ini berubah jadi tanda alif saja. Makanya sering kita melihat tanda alis itu maksudnya apa? Artinya hukumnya itu adalah mad, bacaan mad, bukan lagi dibaca kosor, dan artinya dia sudah berlaku hukum mad far'i di situ, bukan lagi mad tobi'i. Artinya dia mad yang terjadi karena adanya sebab. Ya, kalau mad tobi'i kan kita nggak temukan itu tanda alis, ya kan? Tanda mad itu nggak kita temukan. Tapi kalau selain mad tobi'i pasti ketemu tanda ini. Artinya dia sudah berlaku hukum mad, bukan lagi kosor, bukan lagi dibaca dua. Ya, pasti dia lebih atau sama dengan dua. Ya, itu ya tanda asal mula tanda alis itu. Kenapa dia dibuat tanda alis? Karena dia sudah ketemu sebab mad tobi'i yang ketemu sebabnya sehingga dia tidak lagi dibaca mad tobi'i. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Siti ada?
Umi di situ mau tanya, kalau kayak tadi Umi bilang kan fis sama itu dikatakan mat wajib mutasil atau mat arid disukun. Yang mana? Bisa ma. Jadi kalau kita berhenti Umi, kita wakafkan Oh, gitu. ayo siapa bisa jawab? Ini sering kita jumpai dalam bacaan. Fis sama i. Ya, kalau kita wakaf, dia menjadi mat arid disukunkah atau menjadi mat wajib? Siapa bisa jawab? Kami tanya satu-satu. Ustazah Sasmita, hukumnya apa? Mat arid disukun atau mat wajib? Mat arid li sukun. Kenapa? Kenapa, Ustazah? Kenapa Ustazah Sasmita? Karena mat apa namanya? Udah kita berhenti udah satu kata dia Umi. Makanya jadi mat arid li sukun. Oke, diterima. Disa, jadi mat arid atau mat wajib? Mat arid li sukun. Mat arid. Putri, mat arid atau mat wajib? Yang mana Umi betul nggak lihat tadi? Fis sama itu kan ma ketemu dengan hamzah. Kalau kita baca waqaf, dia akan menjadi fis sama. Itu mat wajibkah atau mat arid disukun? Nggak ada dalam sini. Ada ti? Umi nggak ingat di bagian mana? Nggak ada Umi ditanya aja. Aulia nih sama juga dia. Ini menjadi mat wajib atau mat arid disukun? Lia. Kalau wakaf di sini. Apa Putri? Oh iya. Kalau wakaf Umi, Iya, kalau wakaf. mat arid Umi ya. Mat arid. Oke, Ustazah Darmita? Mat arid li sukun Umi. Mat arid. Kalau Ustazah Winda? Mat arid li sukun. Mat arid. Ustazah Utia? Ustazah Utia? Nggak ada. Ustazah Rahmi? Arid li sukun Umi. Arid disukun. Ustazah Rahmi? Nggak ada. Ustaz Rahul? Nggak ada. Ustazah Cut? Ustazah Cut? Mat arid li sukun Umi. Mat arid disukun. Semuanya jawab mat arid disukun, Di. Menurut Siti mat apa, Di? Oh ya udah tahu mat arid Umi, cuma kenapa kalau emang mat arid kenapa dikatakan mat arid? Kenapa dia mat arid? Mat arid itu apa? Karena diwakafkan. Karena dia diwakafkan. Mat tobi'i ketemu huruf sukun karena arid, ya kan? Karena wakaf. Nah, apa hukumnya? Fis sama atau aulia, hukumnya adalah keduanya. Dia bisa menjadi mat wajib, bisa menjadi mat arid li sukun. Nah, yang penting kita pahami adalah kekuatannya mana lebih kuat, mat wajibkah atau mat arid li sukun. Ya, tingkat kekuatan itu adalah mat wajib. Mat wajib lebih tinggi lebih kuat tingkatan matnya daripada mat arid. Ya, contohnya gini, kalau kita membaca mat aridnya 4, biasa kita membaca 4, kita membaca mat wajibnya 5, ya, maka pada kata fis sama itu harus kita baca 5. Arid harus mengikuti si wajib. Ya, mat arid disukun harus mengikuti si wajib. Kalau kita membaca apa sih namanya? Aridnya 2. Ya, aridnya 2, kemudian mat wajibnya 4, maka kita harus mengikuti si mat wajib 4. Ya, itu tingkatan matnya. Ya, dikatakan apa dia? Arid atau wajib? Ya, sama-sama. Sama-sama dia bisa dikatakan mat arid, bisa dikatakan mat wajib, cuman kita tinggal lihat
seberapa mana yang lebih kuat tingkat mat? Apakah wajib yang lebih kuat ataukah arid yang lebih kuat? Itu. Makanya kita dalam belajar tahsin, Umi dari awal sudah mengatakan bahwa untuk kekonsistenan dan supaya tidak menimbulkan bentrok di belakang ini. Nah, seperti ini tadi, seperti penyanyi Siti. Fis sama, apakah itu mat wajib atau mat arid, maka kita sepakati dalam pembelajaran kita gunakan mat wajibnya 4, mat jaisnya 4, mat arid lisukunnya 4. Ya, jadi kalau ketemu dua kasus ini, ya kita bacanya tetap sama 4. Ya, gitu ya, Ti. Ya, Umi. Ya, Jazakallah yang khair. lain. Wajazakillah khair. Ya, jadi nanti kalau ditanya sama anak-anak, kalau kita ngajar tahsin atau mengajarkan hukum-hukum tajwid, itu harus mampu kita jelaskan ya tingkat kekuatan huruf-huruf mat. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Minta satu-satu. Ustazah Disa, ada pertanyaan? Disa, ada pertanyaan? Nggak ada. Cut, ada pertanyaan? Nggak ada orang. Ustazah Putri? Tidak ada Umi. Nggak ada. Ustazah Putri? Ustazah Putri? Mana Nggak orang? ada Umi. Nggak ada. Ustazah Darmita? Nggak ada Umi. Nggak ada. Ustazah Rashida? Gak ada, Bu. Ustazah Utia? Nggak ada Umi. Ustazah Winda? Ustazah Winda? Nggak ada Umi. Ustazah Sasmita? Nggak ada Umi. Ustazah Rahmi? Insya Allah jelas, Umi. Ustaz Rahul? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, jangan lupa di murojaah ya. Nanti silahkan yang ketinggalan catatan silahkan dicatat. Ini penting dia hukum-hukum tajwid. Ya, jangan sampai nanti kita bingung untuk menjelaskan ke anak-anak. Baik, kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan kunna barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.